wajhihil karim. Yuk, anak-anakku semuanya, Bapak Ibu yang hafal, yang sudah hafal, silakan berbunyi. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra. Amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha. Kalla فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. كلا لما يقض ما أمره ثم إذا شاء فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Surat وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Yang kami hormati manajemen Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Bakri, Bapak Biakun Kolba, yang kami
hormati Dewan Asatidz dan seluruh karyawan Pondok Pesantren Taufik Al-Bakri, yang kami banggakan Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Taufik Al-Bakri, yang kami cintai dan yang kami banggakan para santri Pondok Pesantren Taufik Al-Bakri. Allahumma sholli ala Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini. Alhamdulillah, nikmat Allah begitu besar terlimpah kepada kita semuanya. Maka kita sebagai seorang muslim sudah selayaknya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Setidaknya ketika kita bangun tidur, karena kita telah dibangkitkan dari kematian, kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu bentuk kecil kita dari bentuk rasa syukur kita paling kecil. Setidaknya alhamdulillah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas jasa beliau sampai pada hari ini, detik ini, kita dapat merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Maka sebagai umatnya patut, sudah sewajarnya kita mengikuti teladan kita. Dan mudah-mudahan setelah kita mengikuti ajaran-ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW, kita diakui sebagai umat beliau. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya di acara kajian bulanan nih Bapak Ibu ya. Kajian, alhamdulillah barusan kita sudah bersama-sama mengaji surat Abasa. Surat Abasa ini menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal budi pekertinya sangat luhur, ramah kepada siapapun, tetapi beliau juga adalah seorang manusia. Seorang manusia, maka diturunkannya surat Abasa ini sebagai teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa? Oke. Karena bermuka masam, Bapak Ibu. Enak, ya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang menegur langsung Allah, ya. Sudah terkenal di mana-mana, baik sebelum Islam, sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul, sampai beliau menjadi seorang Rasul, beliau sudah terkenal dengan keramahannya. Tetapi ketika beliau menjadi seorang Rasul, pernah suatu saat bermuka masam. Bermuka masamnya bukan kepada orang yang melihatnya, Bapak Ibu sekalian, tapi kepada orang buta.
hutang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menegur. Enak kalau Rasulullah langsung ditegur sama Allah. Lah kita, siapa yang mau menegur kita, Bapak Ibu? Kalau bukan dari kita sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita bermuhasabah. Kita belajar bersama. Saya yakin di majelis ini banyak yang lebih pandai, banyak yang lebih soleh, banyak yang lebih alim dari kami. Tapi pada kesempatan hari ini, mari kita buka gelas kita yang kosong. Kita kosongkan gelas kita supaya kita pulang juga terisi gelasnya. Jangan ditutup, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Gelasnya jangan ditutup, tapi dibuka. Karena dalam majelis saja, kita berkumpul dalam majelis ilmu saja, keberkahan itu mengalir. Banyak malaikat yang mendoakan. Akan tetapi Bapak Ibu hadirin, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini saya tidak membahas tentang kajian secara umum, secara spesifik pada kitab-kitab apa tidak, Bapak Ibu sekalian. Kita hanya mencoba bersama-sama berpikir kembali, bermuhasabah kembali terhadap apa yang sudah kita lakukan, niat kita sudah lurus atau belum. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Piakon Olga yang sudah menyampaikan. Seketika saya ingat tadi, betul kita sudah 42 hari ya, 42 atau 43 hari. Anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, dangu ya Bapak? Lama Pak? Sudah lama Pak ya? Alhamdulillah. Maka pada kesempatan hari ini saya beri judul Bapak Ibu sekalian, The Power of 40 Days. Apa? The Power of 40 Days. Ya. Kekuatan 40 hari. Kekuatan dari 40 hari. Bapak Ibu sekalian, 40 hari anak-anak keluar dari rumahnya ini bukan tanpa tujuan tentunya ya. Maka niat yang paling utama adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bapak Ibu sekalian, 40 hari di pondok ini yang sudah kita lihat bersama-sama, tadi sudah disampaikan, disinggung oleh Pak Piakon, ada 2 santri baru selama 40 hari mengikuti banyak kegiatan, bukan hanya 1-2 kegiatan, tetapi ya banyak sekali kegiatan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan alhamdulillah sebagian dari teman-teman yang lain tadi kemarin mengikuti lomba PBB di Pemda Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah dapat juara? Belum ya? Belum. Kalau belum itu masih ada harapan. Insya Allah. Kita selisihnya sedikit poinnya Bapak Ibu. Dengan yang juara itu selisihnya 2 digit. Ya. 2. Ya, dikasih 0. Ya. Selisih 20 poin. Kalau dulu selisihnya sampai ratusan. Ya. Ratusan kalau dulu Bapak Ibu sekalian. Kita lihat poinnya. Yang lain 400, nah kita ada di 200 atau di 300-an. Nah kemarin ini alhamdulillah kita sudah mulai mendekati.
Mudah-mudahan di tahun selanjutnya, di event-event selanjutnya, Allah berikan ya keutamaan pada kita semuanya. The power of 40 days. Apa saja yang kemudian diajarkan di pondok ini Bapak Ibu sekalian? Mulai dari bangun tidur. Ini satu yang pertama, 40 hari itu berkaitan dengan adaptasi. Dengan rutinitas yang baru. Kalau misalnya di rumah bersama Bapak Ibu sekalian, ya selesai pulang sekolah sudah nggak terpantau, nggak tahu kemana kegiatannya. Di pondok selesai sekolah masih ada banyak kegiatan yang lain. Apa nggak ada istirahatnya Ustaz? Ya pasti ada. Bahkan insya Allah lebih teratur Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu di rumah ngoprak-oprak, apa bahasa Indonesianya ngoprak-oprak ini? Apa? Apa Pak? Menegur anak-anak, nyuruh anak-anak untuk tidur siang Bapak Ibu sekalian, ya. Insya Allah anak-anak di rumah nggak ada yang tidur siang kayaknya, kecuali sangat kelelahan. Dan di sini alhamdulillah juga ada tidur siang. Tidur siangnya setelah halaqah zuhur, ya. Setelah halaqah zuhur makan, wah enak banget itu Pak. Perut terisi, kenyang, sudah masuk. Kemudian bangun lagi, berkegiatan lagi. Nah inilah yang kemudian dalam 40 hari mencoba untuk menyesuaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ada kesempatan untuk menghubungi anak-anaknya, tolong Bapak Ibu sekalian, tolong jangan pernah ditanyakan gimana, betah apa tidak. Ya Bapak Ibu ya, jelas jawabannya tidak betah Bapak Ibu. Siapa dengan lingkungan baru, ya sudah mengikuti aturan seperti ini seperti itu, ya dipaksa, ya kok ada pertanyaan betah enggak nak, ya jelas jawabannya tidak betah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yakinlah Bapak Ibu sekalian, dengan dipaksa, maka nantinya insya Allah itu akan menjadi terbiasa. Seperti kita, contoh seperti kita, kalau kita tidak membiasakan pakai baju Bapak Ibu dari kecil, ya anak-anak kita itu, saya punya anak 2, kalau disuruh pakai baju itu nggak mau. Apalagi kalau tidur. Tapi kalau nggak kita paksa Bapak Ibu, kita misalnya kalau dulu kita nggak dipaksa, apa mungkin sekarang mau berpakaian Bapak Ibu sekalian? Sholat utamanya. Nah, terutama sholat di pondok ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama punya tanggung jawab. Kami juga mengetahui tanggung jawab itu lebih besar kepada kami, terutama dalam mendidik anak-anak karakter maupun kebiasaan, sehingga kami bisa nanti ditanyakan sama anak-anak, kalau kegiatan lain mungkin tidak terlalu, ya dipaksa cuma nggak terlalu. Oh masih ada toleransi, saya sakit kakinya Ustaz, saya pusing Ustaz, oh ya sudah. Tetapi kalau sholat, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami keras untuk sholat Bapak Ibu, terutama sholat.
sehingga mungkin sampai ada yang dipercikin air, ya, cara membangunkannya. Bahkan ada yang Diguyur, disiram, guyur. ya, karena ustadznya juga capek keliling. Pertama security bangunkan, sudah waktunya sholat, keliling, tok 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 tok, bangun 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 bangun. Ada satu bangun, ya, satu, temunya satu lagi bangun, balik. Habis itu ustadznya sudah mulai tarhim sudah mulai, masih ada yang tidur, balik lagi. Ayo bangun 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 bangun. Nah, sudah bangun bapak ibu, tahu sendiri kan, anak bapak ibu kalau di rumah dibangunin, ya, lagi balik lagi, ya. Yang penting jawab dulu, bangun bangun, ya. Nah, bukan nggak pernah bu, saya juga yang pernah pak. Sampai setelah sholat, kami membiasakan ngabsen bapak ibu, sawu sufu vakum, baina tasbihata sufu min tamami sholat 1, 2, 3, 4 di mana. Nah, ada 3 ini, di mana ini? Maka kita cari. Nggak nemu pak, kadang-kadang pak, bapak ibu, nggak nemu kita, sudah pindah dari kamarnya. Di kamarnya nggak ada, di kamar mandi nggak ada. Itu alhamdulillah setelah selesai sholat dicarikan. Kita masih punya tanggungan kepada orang tua. Kalau ditanyain sholatnya bagaimana, ya, maka tetap kita cari. Masya Allah, ternyata ada di mana kemarin? Di mana kemarin? Ya, di atas, ada yang di kelas. Loh, sudah kesini loh bapak ibu, ya, sudah kesini, ya. Harusnya kan malah capek ke atas itu, malah ke atas. Masya Allah, ya, begitu kreatifnya anak-anak kita bapak ibu sekalian. Jadi dari situ mungkin kadang kelasnya jadi Banjir. Ya, jadi banjir. Dalam 40 hari juga anak-anak itu mulai bisa fokus dalam pembelajaran. Dalam sebuah riset, sebuah penelitian butuh 21 hari. Butuh 21 hari untuk pembiasaan secara kontinu, secara istiqomah, untuk membuat sebuah habit, sebuah kebiasaan. Sedangkan butuh 90 hari untuk menciptakan lifestyle, gaya hidupnya. Jadi cukup lama Bapak Ibu, pendidikan karakter itu cukup lama. Cuman alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita saksikan 40 hari di sini. Ini orang tuanya tadi, mohon maaf Bapak, tadi penampilan anaknya tidak sempat disaksikan gitu ya. Nanti diupload. Mungkin ada kendala tadi di jalan. Alhamdulillah anak kita sudah berani tampil dengan mengekspresikan Bapak Ibu, ekspresi mereka sendiri, gayanya mereka. 2 orang mungkin materinya hampir mirip-mirip ya Bapak Ibu ya, tapi dengan ekspresi-ekspresi yang berbeda. Nah itulah fokus dalam pembelajarannya. Kemudian dalam 40 hari juga adalah penanaman nilai-nilai keagamaan. Saya yakin di rumah pun sudah diajarkan nilai-nilai keagamaan. Dan kita di sini hanya melestarikan, ya, menjadi darah dagingnya dia, sehingga sampai pada titik saya mau melakukan sesuatu itu sudah tanpa
tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Berat Bapak Ibu sekalian, berat. Kedisiplinan, kesabaran, ketekunan, dan yang terutama menjauh dari dunia luar. Maka ini yang kemudian pernah ada wali santri yang menanyakan, Ustaz, kalau di sana kesehariannya bagaimana Ustaz? Kesehariannya seperti apa? Waktunya makan, ya makan. Waktunya tidur, belajar. Enggak, maksudnya lingkungannya. Alhamdulillah, semua kegiatan di sini kecuali Bapak Ibu sekalian, satu Jumatan. Ya. Saya tahu Bapak Ibu yang sudah kangen sama anaknya itu ada aja acaranya, ya. Pulang Jumatan sudah ngetem Bapak Ibu, ya, sudah ngetem. Saya tahu, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau sekali sih tidak apa-apa. Mohon Bapak Ibu ya, jangan berkali-kali, ya. Sehingga ini kami dalam dunia pendidikan ini kan bukan hanya 1 tahun, 2 tahun Bapak Ibu ya. Saya yakin di sini juga banyak ibu-ibu guru ya, di tempat kerjanya masing-masing. Ini psikologis seorang anak. Ada yang baru saja dijenguk ya, secara tidak sengaja. Nah, setelah itu, mohon maaf, tahu-tahu kabur Bapak Ibu. Kabur. Allah. Padahal baru saja dijenguk. Goyah Bapak Ibu. Goyah. Ya, mental seseorang anak ini jadi goyah. Padahal tadinya sudah enjoy. Gitu. Ya. Jadi mohon kepada Bapak-bapak Ibu sekalian, kita berkoordinasi, berkomunikasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Anak-anak, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah kisah atau dalam sebuah pengalaman, ada seseorang yang kemudian bertanya kepada Ustadz, pada kiainya, Pak Yai, Ustadz, kalau di sana nanti yang jaga siapa? Kalau misal di rumah itu kan dijaga oleh Bapak Ibu ya. Tapi saya kira penjagaan Bapak Ibu itu ya pas kelihatan kayaknya Bapak Ibu. Ya. Pulang sekolah bukan Bapak yang jaga. Pulang sekolah, makan, ganti baju, setelah itu sudah temennya yang jaga. Ya, Bapak Ibu ya. Dan di sini alhamdulillah penjagaan itu 24 jam. Oh, kalau kita bilang 24 jam nanti dikira bohong. Nggak mungkin kita jaga ketika di kamar mandi Bapak Ibu. Ketika tidurnya mereka kan tidak dalam pengawasan kami secara langsung ya. Tetapi insya Allah regulasi dalam 24 jam itu terpantau oleh para asatid dan para karyawan yang ada di pondok kita ini. Jadi jangan khawatir. Itu yang kelihatan Bapak Ibu, penjagaan yang terlihat. Maka yang ditanyakan adalah, terus siapa yang jaga nanti ketika anak saya ada di pondok Bapak Ibu? Kita sama-sama yakin ada yang mengawasi kita. Siapa Bapak Ibu sekalian? Allah. Cukup Allah yang menjadi penjaga. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau kita semua serahkan sama Allah, insya Allah ya. Kalau kita mendekat kepada Allah satu hasta ya.
mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita 1 senti, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekati kita dengan berlari. Tapi jangan ditafsirkan Bapak Ibu ya, larinya Allah seperti apa, dekatnya Allah seperti itu, jangan ditafsirkan Bapak Ibu sekalian. Ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya sebenarnya aku itu lebih dekat ya daripada urat mati kita. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Maut itu lebih dekat ya. Maut itu lebih dekat daripada urat nadi. Silakan nanti dipersani, silakan nanti dibuka surat Qaf. Surat Qaf. Surat Qaf. Bahwasanya yang mengawasi kita 24 jam full ya. 24 jam full ada Bapak Ibu sekalian ya. Kalau anak-anak itu masih ada bolong ketika kegiatan ini masih ada yang bolong, tapi ternyata ada yang lebih dari 24 jam yang selalu mengintai, mengawasi kita. Maka kita yakin bahwasanya anak kita itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Bapak Ibu dengan cara menjaganya Allah supaya anak-anak kita dijaga oleh Allah? Tadi sudah disebutkan, sudah disampaikan oleh Ananda Zidan ya. Ayatnya berbunyi Ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Di ayat yang lain, di surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau ada yang tanya kepadaku tentang aku, jawab, fa inni qarib. Aku itu dekat. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaga supaya Allah menjaga anak-anak kita, keluarga kita, yaitu dengan menolong Allah. Loh, masa Allah butuh pertolongan ya. Menolong Allah dengan menolong hambanya. Menjaga Allah dengan menjaga hambanya. Menjaga syariatnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pendidikan pondok itu unik, tetapi juga menuntut Bapak Ibu sekalian. Tuntutan kepada santri, tuntutan kepada wali santri, dan tuntutan kepada ustaz. Ini kalau berjalan sendiri-sendiri, maka tidak akan tercapai apa yang dituju. Anak-anak punya tujuan sendiri, Bapak Ibu punya tujuan sendiri, ustadznya pun punya tujuan sendiri. Tapi kalau sama-sama tujuannya sama ya, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ini insya Allah akan berikan kemudahan. Ada pesan dari Kiai Abdullah Hasan Abdullah Sahal, Bapak Ibu, untuk kita semuanya. Pesan dari Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Beliau ya Kiai dari Gontong, bahwasanya dalam rangka menitipkan anak-anaknya ke pondok itu,
ada kiat-kiatnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini sudah sering kami hanya mengingatkan kembali dari kalimat kata titip, TITIP. T yang pertama itu tega. Tega Bapak Ibu sekalian. Tega meninggalkan anak. Nah, anak-anak Bapak Ibu di sini, kalian di sini, ini bukan dibuang ya nak ya. Ya, bukan dibuang. Ini dititipkan untuk dibina, bukan dibinasakan. Nah. Ya, untuk dibina, bukan dibinasakan. Ya, untuk dididik, bukan dipenjara. Ya, untuk dididik sehingga tumbuh kembang karakter yang nantinya kembalinya kepada Bapak Ibu sekalian, baktinya tetap kepada Bapak Ibu sekalian. Tega, kebanyakan yang tidak tega itu bapak-bapak nih Pak, emak-emak, ternyata emak-emak. Ada Bapak Ibu cerita kemarin di sini baru 2 hari anaknya sudah ya happy, enjoy, ya sudah betah. Ya, orang tua yang laki-lakinya pun sudah Masya Allah komunikasi dengan kita baik. Tahu-tahu ibunya nangis terus di rumah ya. Sehingga anaknya akhirnya diambil ya, karena suaminya atau bapaknya tidak tega ya. 2 hari, selama 2 hari itu nangis Bapak Ibu sekalian. Ya kami juga tidak bisa memberatkan karena itu psikologis ya. Dan kebetulan anaknya cuma satu. Maka Bapak Ibu yang masih anaknya 1 silakan nambah Bapak Ibu biar gak sepi rumahnya. Alhamdulillah saya baru 2 Bapak Ibu, baru 2 ya. Ya, yang biologis, yang secara biologis baru 2 ya. Yang secara akademis kan banyak Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah saya juga ingin nambah supaya istri saya juga nggak kesepian di rumah Bapak Ibu. Ada, mohon maaf ibu-ibu ya, ini guyonan bapak-bapak ya. Enak Ustadz kalau istrinya sepi di rumah carikan temen aja. Ikhlas Bu. Saya juga nggak berani kok Bu. Kalau ada istri saya juga saya nggak berani Bu. Tega yang pertama ya, dididik bukan dibuang. Anak-anak kita ini bukan ditempatkan di padang mahsyar. Kalau kita mungkin sering mendengar kisah Nabi Ibrahim ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman Bapak Ibu sekalian. Rumah apalagi, tempat minum berkecukupan tidak sama sekali. Di lembah gurun gersang nggak ada apa-apanya, hanya dibekali saja. Ya mungkin sama dengan Bapak Ibu tak kemarin datang membekali, ada yang bawa koper ya, bawa koper begini ini untuk keperluannya. Nah pas kebetulan keperluannya habis, yang itu kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai ibadah haji. Jadi
anak-anak Bapak di sini itu kan bukan dibiarkan begitu saja, dijadwalkan sedemikian rupa untuk kedisiplinan, untuk berkegiatan sehingga tumbuh kembang berkarakter anak-anak bisa terbentuk. Itu T yang pertama. Kemudian dari kalimat I. I yang kedua adalah kata yang kedua adalah I, yaitu ikhlas. Ikhlas Bapak Ibu sekalian, diikhlaskan anaknya dididik di sini, diajar, dilatih, ditempa, diurus, ditugaskan seperti yang barusan tadi, ya. Disuruh hafalan, dibatasi tidurnya, maka nyaman tidak nyaman kegiatan di pondok, seperti itulah dalam kita menempa untuk menjadi anak-anak yang punya karakter.